Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mulai malam ini dan beberapa malam ke depan, saya, Pendeta Roni Nathanael, menemani Anda dalam rangkaian Syafaat Malam. Dan kita akan kembali pada model refleksi berdasarkan cerita. Cerita kita untuk malam ini berjudul Dua Batu Bata Jelek. Dikisahkan ada sekelompok biarawan, mereka sedang bekerja keras untuk membangun sebuah biara yang sederhana. Setelah mereka berhasil memiliki sebidang tanah, lalu mereka mulai bekerja untuk mencetak batu-batu bata. Dan setelah selesai batu-batu bata itu dicetak, maka masing-masing diberi tugas oleh kepala biara untuk mendirikan tembok buat bangunan biara itu. Nah, ada seorang biarawan yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia ingin agar tembok yang dibangunnya itu bukan cuma kokoh, tapi benar-benar juga enak dipandang mata. Tembok yang indah. Hari demi hari dia mulai menyusun, mulai menyemen batu-batu bata itu. Dan setelah selesai, dia mengamati tembok yang telah dibuatnya itu. Dia tersenyum lebar, karena saat itu dia melihat tembok itu sungguh indah. Tapi kemudian matanya yang jeli mulai melihat ada kekurangan, ada kesalahan. Sebab ternyata ada dua batu bata yang terpasang miring. Oh, dia sangat terganggu dengan dua batu bata jelek itu. Dia lapor pada kepala biara dan dia mengusulkan bagaimana kalau tembok itu dirobohkan saja. Lalu dibangun tembok yang baru, sebab semennya sudah mengeras, tidak bisa cuma sekedar mencopot dua batu bata itu. Tapi kepala biara mengatakan, tidak usah, biar saja tembok itu berdiri apa adanya. Nah, sejak saat itu, setiap kali melihat tembok itu, hati biarawan ini terganggu. Maka ketika mulai tamu-tamu berdatangan untuk melihat biara itu, biarawan ini selalu berusaha untuk membawa tamu-tamunya menghindar, tidak perlu melihat tembok yang ia bangun itu. Sampai satu saat ia menemani seorang bapak untuk berkeliling. Dan tanpa disadarinya, mereka melewati dinding yang selalu dia coba untuk hindari untuk dilewati. Bapak yang berjalan bersama dengan biarawan ini memandang dinding itu. Lalu dia berkomentar, "Tembok yang indah." Biarawan itu terkejut. Lalu dia bilang begini pada si bapak, "Apakah penglihatan Bapak terganggu? Mungkin Bapak tidak pakai kacamata Bapak ya? Apa Bapak tidak melihat dua batu bata jelek yang merusak keseluruhan tembok itu?" Sambil tersenyum, bapak itu mengatakan, "Ya, saya bisa melihat dua batu bata jelek itu. Tapi saya juga melihat ratusan batu bata yang bagus, yang tersusun rapi di tembok itu. Buat saya,
tembok itu tembok yang indah? Nah, jawaban Bapak tadi mengubah keseluruhan cara pandang sang biarawan. Bukan cuma cara dia memandang tembok itu, tapi juga tentang dirinya sendiri dan berbagai aspek dalam kehidupan ini. Selama ini matanya terfokus hanya pada dua batu bata jelek itu, sehingga dia tidak bisa melihat ratusan batu bata lain yang tersusun dengan rapi, dengan indah, dan membuat tembok itu menjadi tembok yang indah. Dan itu sebabnya mengapa dia tidak tahan melihat tembok itu, mengapa dia ingin meruntuhkannya, mengapa dia tidak rela kalau orang lain juga melihat tembok itu. Tapi apa yang dikatakan Bapak tadi mengubah cara pandangnya. Sekarang ia mulai melihat ada sekian banyak batu-batu bata yang bagus, yang tersusun rapi. Tembok itu jadi kelihatan tidak terlalu buruk, bahkan seperti dikatakan Bapak tadi, itu tembok yang indah. Setelah berpuluh tahun, tembok itu masih berdiri. Dan biarawan ini sudah tidak ingat lagi di mana letak dua batu bata jelek itu. Dia benar-benar tidak lagi dapat melihat kesalahan yang pernah dilakukannya. Saudara-saudaraku, ada banyak hubungan yang semula baik menjadi rusak karena yang dilihat pada diri orang lain hanyalah dua batu bata jelek. Dua batu bata jelek itu bisa berupa kekurangan dalam hal sifat, karakter, kebiasaan, atau bisa berupa kesalahan yang pernah dilakukan dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi di dalam hubungan antara suami, istri, orang tua, anak, saudara dengan saudara, antar sesama anggota jemaat, dan yang seterusnya. Bahkan ada orang-orang yang tidak tahan dengan dirinya sendiri, menjadi tertekan, depresi, lalu ada yang bunuh diri karena yang dilihat di dalam dirinya cuma dua batu bata jelek itu. Padahal dalam kenyataannya, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam diri orang lain, ada lebih banyak batu bata yang bagus, yang tersusun rapi dan indah ketimbang dua batu bata jelek itu. Mintalah hikmat dari Tuhan. Belajarlah untuk menerima bahwa setiap orang punya dua batu bata jelek dalam diri masing-masing, termasuk diri kita sendiri. Fokuskan perhatian kita pada sekian banyak batu bata bagus yang ada dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Maka kita akan melihat tembok yang bagus. Firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 15 ayat 7. Mari kita lihat. Roma 15 ayat 7 mengatakan begini. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Coba kita bayangkan, kalau Yesus memfokuskan pandangannya hanya pada
dua batu bata jelek dalam diri kita, apakah Dia akan menerima kita? Pasti Dia akan menolak kita. Tapi Yesus tidak memfokuskan perhatiannya pada dua batu bata jelek yang ada dalam diri kita. Yang Dia lihat adalah keseluruhan diri kita yang berharga di hadapan matanya. Nah, kalau Yesus mau menerima kita apa adanya, mari kita juga belajar untuk menerima diri kita sendiri sebagai yang berharga di hadapan mata Tuhan. Mari kita belajar menerima orang lain juga sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mari kita menerima satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita bersyafaat, masing-masing dalam hati kita mendoakan pokok-pokok syafaat ini. Mari kita berdoa. Mari kita bersyukur untuk hari baru, untuk minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita mohon berkat Tuhan yang cukup untuk semua aspek kehidupan yang kita harus jalani. Kesehatan, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing, rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidup. Mari kita juga mohon pengampunan Tuhan kalau selama ini dalam relasi dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri, kita cenderung hanya melihat dan berfokus pada kekurangan, kesalahan, kelemahan, sehingga sulit untuk menerima keberadaan diri sendiri maupun keberadaan orang lain. Mari kita mohon hikmat, kasih yang meluap, agar kita mau dan mampu menerima diri sendiri dan orang lain sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mari kita berdoa bagi orang-orang yang sudah mulai melakukan aktivitas di luar rumah, agar mereka sungguh-sungguh memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan. Kita juga tetap berdoa bagi mereka yang harus dirawat dan menjalani pengobatan karena terkena COVID-19. Bapa di sorga, di penghujung syafaat ini kembali kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing beserta dengan keluarga kami, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di tempat lain, di kota lain, bahkan di negara lain. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang, yang terus menaungi, yang terus memelihara kami semua. Engkau beri istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak sepanjang malam ini. Besok kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesegaran yang baru untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa,
kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, saudara-saudaraku. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.